Selamat siang ya teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam edukasi hukum. Ya, kebetulan hari ini ada pertanyaan viral kepada saya ya. Pertanyaannya ini, apakah secara hukum penyidik Polda Metro Jaya berwenang menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan atau penyebaran ijazah Presiden Jokowi jika alat bukti yang digunakan hanyalah salinan atau fotokopi ijazah, sementara dokumen aslinya belum pernah diperlihatkan atau diuji keasliannya secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Asas pembuktian dalam hukum acara pidana KUHP pasal 184 yang sah menurut KUHP adalah: satu, alat buktinya keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, yang kelima itu adalah keterangan terdakwa ya. Jika yang dijadikan dasar penyidikan hanyalah salinan fotokopi dokumen tersebut tanpa aslinya, maka alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil maupun material sebagai surat dalam hukum pembuktian pidana, karena keasliannya harus diverifikasi dulu ya. Tanpa pembuktian keaslian dokumen tersebut, unsur pemalsuan tidak dapat dibuktikan secara sah. Kewenangan penyidik berdasarkan pasal 1 angka 2 pasal 7, memang penyidik berwenang menetapkan sebagai tersangka, harus terpenuhi dulu KUHP tadi ya. Apabila alat bukti yang berupa dokumen tidak otentik atau hanya fotokopi tanpa verifikasi asli, maka penyidik belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka, sebab alat bukti tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya, harus diverifikasi dulu aslinya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Uji keasliannya dokumen negara tersebut merupakan ranah hukum administrasi negara. Secara yuridis, uji keaslian ijazah harus terlebih dahulu diuji di petun. Petun itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut keasliannya agar dapat dipastikan keabsahannya. Tanpa putusan atau klarifikasi resmi mengenai keaslian dokumen tersebut, penetapan tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen cacat formil dan substansi ya. Itu sudah dikuatkan juga, kami kuatkan juga jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1608 K/PID garing 1990 menegaskan bahwa fotokopi surat tanpa legalisasi dan tanpa dokumen asli belum bisa dijadikan alat bukti yang sah. Artinya tanpa dokumen asli atau tanpa legalisasi resmi, fotokopi ijazah tidak dapat dijadikan dasar penetapan tersangka karena tidak memenuhi syarat pembuktian autentik. Oke ya. Jadi kewenangan menguji keaslian dokumen negara tersebut sudah diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pasal 1 angka 7. Keputusan administrasi negara hanya dapat diuji keabsahannya oleh petun ya. Dengan demikian, penyidik tidak berwenang menguji keaslian ijazah presiden, melainkan hanya dapat bertindak setelah keasliannya diputus atau ditegaskan oleh lembaga yang berwenang. Demikian penjabaran dan pendapat hukum dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf.
Demikian, terima kasih. Salam edukasi hukum.